Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dapin Alpian Juanda dan rekan saya Dapa Alparuk. Di sini kami ingin merancang database heterogeneus, yaitu bagaimana kita dapat mengelola data dalam konteks sebuah toko material. Jadi temanya itu tentang toko material dan gudangnya dan gudang pusat, dalam konteks sebuah gudang toko material bangunan, mulai dari produk umum, cat, hingga manajemen pusat, distribusi atau gudangnya. Jadi ini presentasi ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana kita dapat membangun dan mengelola database yang mendukung operasional sebuah toko material bangunan. Database ini mencakup berbagai aspek seperti manajemen produk, cat, serta pusat distribusi atau gudang. Jadi alur yang saya rancang yaitu membahas kelebihan dan perbedaan utama di antara keduanya dalam konteks manajemen basis data, pembuatan database MySQL. Jadi ada dua skema. Yang pertama, toko material umum. Tabel pertama berisi data produk yang mencakup informasi seperti nama produk, harga, rincian produk, dan status ketersediaan. Tabel kedua berisi data pelanggan yang mencakup nama pelanggan, nomor telepon, alamat, dan email. Dan yang database ketiga adalah pusat distribusi. Oke, langsung saja kepada rekan saya untuk presentasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dapa Alparuk. Di sini saya akan menjelaskan tentang membuat user di MySQL dan cara menyambungkan dan juga untuk mengelola. Pertama di sini kita juga di resource ini 1 2 3 4. Di sini kita akan membuat user baru MySQL. Di resource ini juga bisa membuat pengguna baru. Di sini contohnya seperti ID PC Chat ya. PC_chat dengan password chat. Bisa juga memberikan hak akses dan keluar dari MySQL. Terus yang kedua juga di sini bisa masuk sebagai user baru dan membuat database. Setelah keluar dari sesi root, bisa juga masuk ke MySQL menggunakan akun baru PC_chat. Terus membuat database baru. Untuk membuat database baru, di sini kita bernama sales material. Di sini kita menggunakan nama sales material, yang nantinya tuh bakal digunakan buat menyimpan tabel-tabel yang berisi data produk dan pelanggan. Terus juga ada membuat tabel dan menambahkan data. Ini contohnya ya, menambahkan tabel dan data. Nah, ini kode keseluruhan. Ada Dimas, Ujang, Samson, Agus, dan Yusuf. Dan ini user kedua. Di sini kita menjelaskan tentang sebagai SSDBA, yaitu langkah-langkah untuk panduan detail membuat pengguna baru dan detail Oracle Database menggunakan SQL. Bisa masuk sebagai ESDBA, yaitu menghubungkan ke Oracle Database sebagai pengguna dengan hak yang akses tinggi. Biasanya itu dilakukan sama administrator database atau admin ya. Setelah memasukkan perintah yang ada di sini juga bisa memasukkan kata sandi untuk menggunakan ECS. Terus juga bisa membuat pengguna baru dan bisa memberikan akses kepada pengguna baru. Ini resource code-nya. Saya Dava Faruk, terima kasih. Oke. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang
cara membuat database di Oracle. Dan mohon maaf ini screenshotan karena saya sudah mencobanya di desktop lain. Dan yang pertama-tama kita login dulu ya, yaitu CONN SYS SYDBA dan masukkan password. Dan terus membuat user, itu create user pusat underscore gudang identified by pusat gudang. Setelahnya grant connect, yaitu untuk memberi hak akses resource, create database link, create synonym, create view, create sequence atau pusat gudang. Dan setelah grant success, yaitu mengkonekkan dulu ya pusat gudang, terus membuat table pusat yang bernama pusat. Itu di sini ada ID pusat, nama pusat, nomor telepon pusat, email pusat, dan alamat pusat. Di sini dengan tipe varchar dan primary key. Nah, setelahnya insert into pusat untuk menginput atau mengisi table yang sudah dibuat, yaitu di sini ada ID pusat untuk nomor ini seperti contohnya P001, nama pusat yaitu pusat Jakarta, dan ada yang ke bawahnya itu pusat Bandung, Surabaya, Medan, Bali. Terus nomor telepon pusat yaitu ini yang 021 dan seterusnya. Email pusat di sini Jakarta @pusat, dan keempat data lainnya di sini ada alamat dan value. Dan mohon maaf ini ada sedikit error ya. Kita langsung saja ke screenshotan selanjutnya. Dan ini setelah berhasil, di sini ada tulisan satu row create. Dan di sini saya ingin menampilkan datanya, yaitu select bintang from pusat. Dan ini data yang sudah di input. Kita ke gambar selanjutnya. Seperti ini. Dan sekarang tinggal membuat table kedua, yaitu bernama jabatan. Yang pertama itu ada ID jabatan dengan tipenya yaitu varchar di sini, dan penempatan cabang varchar 2, jadwal masuk date, gaji rata-rata number, memakai tipe number, dan sini, dan yang terakhir ada kontrak date. Dan di sini juga terdapat error. Dan ini yang sudah berhasil di input. Dan ini juga, dan setelah tabel sudah dibuat, yaitu kita timbang menginsert untuk mengisi
mengisi tabel yang sudah kita buat, yaitu ini insert into jabatan values. Maaf. Di sini ada ID jabatan yaitu J001, nama jabatan manajer, penempatan cabang Jakarta, dan jadwal masuk yaitu date 2023 bulan 1 tanggal 15 seperti, dan yang keempat yang sudah dibuat ini ada gaji rata-rata, terus ada kontrak, dan setelahnya saya menampilkan data yang sudah ditambahkan ke tabel, ID jabatan, nama, penempatan cabang, seperti itu. Dan saya ini ingin memasukkan data menggunakan ODBC ya, mohon maaf. Itu pertama-tama pergi ke control panel, dan setelahnya di sistem dan security dan administrative tools. Dan di sini langsung saja run, dan di sini pilih sistem DSN, terus add, dan setelahnya pilih MySQL ODBC 9.0 ANS driver, seperti ini. Dan setelahnya mengisi data yang dicantumkan seperti ini. Di sini ada data source name, yaitu saya memakai MySQL _tm, dan deskripsinya DB toko material, dan untuk servernya localhost dengan port 3306, dan setelahnya toko saya mengisi user dengan toko material dan password toko database toko _material, dan setelah dites dan connect successful, dan setelahnya saya pergi ke local disk C Oracle X app Oracle produk, terus klik folder 11.2.0 dan server HS admin untuk membuka file-file ini. Yaitu saya menambahkan init MySQL _tm, dan saya menambahkan di file tns names.ora, yaitu saya menambahkan MySQL tm, mohon maaf, dengan nama MySQL tm, dan SID name-nya MySQL tm. Dan saya
membuat folder baru yaitu init mysql tm.ora, yaitu mengetikkan hs fds connect info mysql tm, hs fds track level off. Seperti itu. Dan setelah sudah menambahkan, langsung pergi ke service, langsung cari Oracle xetn distance dan langsung klik restart untuk merestart. Dan ini saya membuat lagi, nge-add lagi data ya, di langsung aja ke sistem DSN, langsung add. Di sini saya menamainya lagi mysql underscore pc, deskripsinya db pc chat, untuk servernya localhost, portnya 3306, usernya pc chat, passwordnya chat, dan database sales underscore chat. Dan setelah dites hasilnya connect successful. Dan ini saya juga menambahkan file init mysql pc seperti ini. Dan saya juga menambahkan di tns names.ora. Dan untuk lokasi filenya terletak di admin, dan saya menambahkan di bawah mysql tm salin, dan menambahkan mengubah nama yang di awal ini, dan yang di bawah sid name mysql pc. Oke, dan selanjutnya saya akan menjelaskan, yaitu menghubungkan ketiga skema, yaitu yang skema pertama. Langsung saja login, yaitu user underscore material untuk nama usernya, nama user database, dan untuk passwordnya material, dan setelahnya membuat table, ID produk, nama produk, harga produk, rincian produk, dan status produk. Dan setelahnya buatlah create database menggunakan nama toko material, dan create user material, localhost identified by password, dan menggunakan password yang ada di atas, yaitu password material. Dan setelah itu grant all privilege untuk hak akses ke user, dan setelahnya membuat dan setelahnya use toko material dan create table untuk membuat table produk, ID produk, nama produk, harga, rincian, status.
dan setelahnya exit. Dan untuk ini skema kedua yaitu chat material, dan langsung saja create database chat material, create user chat, localhost identified by password chat, memasukkan password, dan ini grant all untuk hak akses ya, dan use chat material, dan setelahnya membuat table chat, ID, nama, harga, ukuran, deskripsi, dan setelahnya, dan yang terakhir ini ada table pusat, yaitu yang bernama pusat gudang, usernya pusat, user pusat, passwordnya password pusat, dan setelahnya langsung saja mengetikkan create user pusat identified by password pusat, grant connect result to user pusat. Dan setelahnya membuat table pusat. Di sini ada ID, nama, nomor telepon, email, alamat. Jadi untuk server database. Dan untuk selebihnya sama ya. Dan ini untuk membuat link, itu create database link MySQL ya. Kalau ini tergantung penamaan masing-masing. Ini untuk menggunakan database yang sudah dibuat dari ketiga skema tersebut, dan untuk menghubungkan ketiga database menggunakan view dan join. Di sini untuk membuat create view a product as select from dari produk MySQL toko material. Dan ini juga untuk skema kedua sama, cuma beda nama. Dan sini ada select untuk ini, untuk menghubungkan select ID pusat, nama pusat, nama chat, dan from join. Jadi database link yang digunakan untuk menghubungkan Oracle dan dengan MySQL dapat melakukan query lintas database view. Jadi view itu untuk dibuat menyederhanakan akses data dari MySQL, dan join menggabungkan data dari view ke SQL. Dan sekian dari saya, dan mohon maaf jika tidak dimengerti karena saya dalam tahap belajar, dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.